Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku kelas 1 di semester yang kedua setelah penilaian tengah semester yang kedua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita untuk di semester yang kedua ini dengan materi Ayo Kita Sholat. Dalam pelajaran ini nanti kita akan pelajari tentang sholat dan kegiatan agama yang kita anut di sekitar rumah melalui pengamatan. Anak-anakku sekalian, untuk yang pertama, mari kita pelajari tentang sholat. Perhatikan bahwa di situ ada gambar orang yang sedang melaksanakan sholat. Ayah menjadi imam, kemudian anak laki-laki menjadi makmum, kemudian ada ibu dan anak perempuan juga menjadi makmum. Orang yang memimpin sholat disebut dengan imam. Orang yang mengikuti yang ada di belakang imam itu semua disebut dengan makmum. Anak-anakku, bahwa sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Sholat ada dua macam. Ada sholat wajib atau sholat fardu, dan ada sholat sunnah. Sholat wajib itu yang kita ketahui ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian sholat-sholat sunnah banyak sekali. Ada sholat sebelum sholat wajib, ada sholat sunnah sebelum sholat wajib yang dikerjakan setelah sholat wajib, ada sholat tasbih, ada sholat tahajud, ada sholat idul fitri, ada sholat idul adha, dan sebagainya. Nah, sholat wajib itu sholat yang harus kita kerjakan setiap hari dari pagi sampai malam hari. Itu sholat-sholat wajib. Kemudian sholat-sholat sunnah itu sholat yang lebih utama kita kerjakan. Tapi seandainya tidak kita kerjakan, tidak apa-apa, tidak berdosa. Namanya saja hanya sholat sunnah. Nah, sholat artinya kita memohon. Sholat itu artinya berdoa, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat adalah tiang agama. Tiang itu merupakan, kalau kita mempunyai sebuah rumah, itu harus ada tiangnya. Kalau tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Begitu juga dengan sholat. Sholat sebagai tiang agama. Kita punya agama, namanya Islam. Agama kita agama Islam. Tapi kalau kita tidak sholat, berarti agama kita akan roboh. Keimanan dalam hati kita, keyakinan kita kepada Allah, itu juga akan lemah karena kita tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu, kalian harus selalu belajar untuk bisa melaksanakan sholat dengan baik. Kita lanjutkan. Waktu-waktu untuk sholat, khususnya untuk sholat wajib atau sholat fardu. Sholat itu ada yang dikerjakan pagi hari, siang hari, sore hari, saat petang, dan saat malam hari. Nah, sholat subuh kita kerjakan pada waktu pagi hari. Berapa rakaat anak-anak? 2 rakaat. Kita kerjakan pada waktu pagi hari. Kemudian ada sholat di siang hari. Namanya sholat zuhur. Ya, setelah sholat zuhur, setelah matahari
agak tergelincir ke barat sedikit, kita masuk sholat duhur di siang hari. Ada berapa rakaat? 4. Kemudian ada sholat asar yang kita kerjakan pada waktu sore hari. Nah, sholat asar ada 4 juga, 4 rakaat. Kemudian pada waktu petang, namanya sholat maghrib. Nah, pada sholat maghrib ini kita mengerjakan ada 3 rakaat. Kemudian pada waktu malam, namanya sholat isya. Nah, sholat isya kita kerjakan 4 rakaat. Jadi, kalau kita jumlah subuh, duhur, asar, maghrib, isya ada 17 rakaat. Bagaimana kalian? Sudahkah kalian mengerjakan 5 waktu sholat ini? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kita harus selalu berusaha. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita usahakan untuk selalu kita kerjakan. Dan anak-anak lebih baik mengerjakan sholat wajib itu dikerjakan di masjid secara berjamaah. Nah, karena pahala sholat berjamaah itu lipatnya 27. Kalau sholat sendiri atau sholat munfarid hanya 1 pahalanya. Kalau sholat jamaah ada 27. Lebih banyak mana anak-anak? Ya, mestinya lebih banyak yang 27. Nah, maka kalian harus selalu belajar untuk mengerjakan sholat mulai dari sekarang. Mintalah bantuan kepada bapak, ibu, kakak, saudara kalian untuk mengajari. Kemudian yang kedua, anak-anak. Nah, kita lihat di situ ada gambar Upin, Ipin, ada siapa itu ya? Nah, teman-teman Upin dan Ipin. Gambar itu menerangkan tentang apa, nak kira-kira? Betul, mereka sedang belajar mengaji. Ya, mereka sedang belajar mengaji. Karena mengaji adalah belajar. Dan mengaji hukumnya wajib bagi setiap muslim agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, mengaji hukumnya wajib. Nah, karena wajib, maka kalian harus pula belajar mengaji. Nah, sekarang, di mana kita bisa belajar mengaji? Tidak hanya di masjid. Ya, tidak hanya di masjid. Belajar mengaji itu di beberapa tempat kita pakai untuk belajar mengaji. Contoh, yaitu belajar mengaji di rumah. Mintalah kalian mengaji dengan ayah, ibu, kakak, saudara kalian yang sudah bisa mengaji. Mintalah bantuan mereka. Pak, tolong saya diajari ngaji toh. Bu, tolong saya diajari ngaji toh. Dan sebagainya. Itu kalau kita belajar mengaji di rumah. Nah, biasanya kalau mengajar belajar di rumah itu yang paling tepat itu waktu-waktu sore setelah ayah dan ibu itu sudah istirahat habis sholat maghrib. Nah, kita gunakan untuk belajar mengaji dengan orang tua kita di rumah. TV dimatikan dulu. Nah, kemudian di mana lagi tempat kita belajar mengaji? Bisa kita belajar mengaji itu dengan sesama teman. Nah, di mana? Di mana saja. Di taman bisa, ya, di taman bisa, di tempat bermain pun boleh. Di mana lagi kita bisa belajar mengaji? Di sekolah. Nah, di sekolah kita juga bisa belajar mengaji. Tapi sayang, karena masa pandemi, kita tidak bisa belajar mengaji di sekolah. Pak Guru hanya bisa mengajak kalian, ayo belajar, tapi tidak bisa bertatap muka dengan kalian. Di mana lagi tempat kita belajar mengaji? Di masjid. Ada seorang ustadz yang mengajari kita untuk belajar
mengaji. Dan di mana-mana, di berbagai tempat bisa kita gunakan untuk belajar mengaji. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jangan bosan selalu belajar sholat, belajar mengaji. Karena sekarang di masa pandemi, maka mintalah bantuan bapak, ibu, saudara, kakek, atau siapa yang ada di rumah untuk mengajari kalian sholat, mengajari kalian mengaji. Demikian anak-anakku sekalian, materi kita kali ini semoga bermanfaat, menambah semangat, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.